Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah 51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, perhatikan baik-baik, kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah hanya kepada aku. Jadi ibadah itu bukan sholat saja. Sholat itu ibadah ritual yang mengoneksikan diri kita dengan Allah. Jadi kalau ingin punya koneksi yang kuat dengan Allah, sehingga akses kehidupan dibuka seluruhnya dengan mudah, baik kan? Rumusnya kuatkan ibadah. Saya ulangi. Nah, penting itu. Baik, tes. Kalau ingin kita dibuka akses ini Mike sudah berjuang dari subuh. Tes. Alhamdulillah. Jadi buku yang diuji, Mike juga diuji. Yuk kita kembali cepat. Jadi kalau kita ingin dibuka semua akses dalam berkehidupan dan mudah, rumusnya harus punya koneksi dengan Allah, sang pemilik segalanya. Nah, cara membangun koneksi kuat itu bentuk ibadahnya ritual namanya. Contohnya sholat. Teruskan yang tadi Quran surah 20 ayat 14. Kita insya Allah sama Quran sama hadis, sama Quran sama hadis supaya lebih argumentatif. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sampai sini tuh kebertuhanan. Bagaimana cara menuhankan Allah? Ibadah. Apa ibadah pertama yang pokok untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat. Jadi ketika Allah perintahkan salat, di antara hikmahnya adalah untuk mengoneksikan diri kita dan membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Karena itu ibadahnya disebut salat. Asal katanya dari kata silah, seakar dengan kata wassalah atau wusul, sesuatu yang terkoneksi dengan kuat. Ya, silatun itu terhubung dengan kuat tanpa putus. Karena itu suksesnya orang yang salat itu dilihat pasca salatnya dia ingat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika telah tuntas kalian mengerjakan salat, bila benar salatnya, kalian cepat akan terkoneksi dengan Allah. Qiyaman, baik saat berdiri, kan selesai salat itu bangkit keluar dari masjid. Itu kalau ingat Allah, benar salatnya, begitu keluar langsung ingat Allah itu. Jadi nggak mungkin keluar kaki kanan, pasti kiri dari masjid itu. Dan lebih nggak mungkin lagi tertukar sendal. Betul, karena ingat Allah. Begitu mau dipakai, dia sadar diawasi oleh Allah. Ini namanya sholat. Jadi untuk mengoneksikan diri kita dengan Allah itu, ibadahnya sifatnya ritual. Namanya apa? Sholat. Dipanggil kita. Panggilannya kan 5 kali sehari. Penjelasannya suratnya 114 surah dalam Al-Quran. Yang repot itu antum 24 jam pegang handphone, panggilan manusia antum jawab, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Tapi pengen sukses, pengen bahagia, terus pengen masuk surga, terus pengennya surga Firdaus. Panggilan dari Allah itu 5 kali, khairayyarah, antum tinggalkan syarrayyarah. Surat-surat antum balas, surat dari Allah 114 surat nggak pernah dibaca. Antum di sini maksudnya kiasan ya, bukan Anda di sini maksudnya. Ya, gambaran umum. Nah, ini satu. Jadi jangan disimpulkan. Nah, itu batuk. Jangan disimpulkan bahwa ibadah itu terbatas pada ritual saja, tidak. Kita ini hidup dicipta untuk ibadah. Bangun tidur sudah ibadah. Jadi ada ibadah yang sifatnya ritual. Ada ibadah yang sifatnya sosial. Bentuknya bisa fisikal. Ibadah fisik. Ada ibadah yang bentuknya intelektual, dalam bentuk pendalaman pengetahuan. Semua ibadah, nggak ada yang nggak ibadah.
Dan karena itu, semua kegiatan kita dituntun betul dengan pedoman dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang mengkonversi kegiatan itu secara otomatis menjadi ibadah. Pedoman itulah yang sering kita sebut dengan doa. Ya, coba cek deh ya, silakan cek dan pandang dengan pandangan yang jernih dengan mata hati kita. Setelah itu bandingkan dengan semua konsep kehidupan yang ada. Di mana kita temukan semua kegiatannya yang bersanding dengan doa? Hanya di Islam. Saya tanya ya, jujur nih, bangun tidur sudah ada doanya tidak? Berpakaian ada doanya. Sampai ke toilet pun ada doanya. Yang paling menarik itu secara fisikal diatur. Ya, secara fisik. Coba. Anda tadi masuk masjid kaki apa? Tuh, keluar. Tuh, masuk toilet kaki apa? Keluar. Dari mana aturan itu? Nah, menariknya secara intelektual dijelaskan kenapa kanan yang masuk. Itu ada penjelasannya. Karena itu kita lengkap, ada cara, ada bacaan, ada hikmah. Itu 29 generasi sebelum Nabi Muhammad SAW bertugas. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kakek buyut Nabi Muhammad SAW, sudah meminta kepada Allah supaya risalah Nabi terakhir itu tuntas. Bukan sekedar bacaan, cara, tapi sampai esensinya, hikmahnya apa. Itu diabadikan nanti di Al-Baqarah di ayat ke-129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, bacaan, wa yu'allimuhumul kitab, cara gerakan, wal hikmah, hikmahnya apa? Ibadah ritual nih. Takbir kita ucapkan Allahu Akbar, itu bacaan. Caranya tangan diangkat. Penjelasannya ada. Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Kenapa tangannya mengangkat di sini? Itu sampai tuntas selesai. Sehingga orang yang sholat itu tiba-tiba bisa berubah dari jahiliyah, ya, kemampuan untuk bermaksiat yang komplit, jahiliyah itu. Kemampuan untuk berbuat maksiat yang komplit. Jadi profesional di bidang kriminalitas itu. Betul. Ya. Kalau mabuk, semua jenis cara mabuk itu hatam. Zina, semua jenis zina hatam. Tapi cara merubahnya bukan dengan haji, bukan dengan zakat pertama kali, bukan dengan puasa, itu sholat. Kok bisa orang takbir bisa berubah diri jadi lebih baik? Itu problem yang kita dapati sekarang. Ada orang sama-sama takbir, begitu keluar kotak masjid hilang. Apa yang salah? Nah, kembali ke sini. Jadi, desain kehidupan kita itu semuanya untuk ibadah. Dan hebatnya begini, dijelaskannya tuntas. Begitu kita kerjakan, pekerjaan itu dinilai oleh Allah. Dan nilai itu berdampak pada perjalanan kehidupan kita, baik di dunia, ke alam kubur, sampai nanti setelah kehidupan itu di akhirat, apa yang kita dapatkan dari perbuatan ibadah kita itu. Sambil contoh begini misalnya. Yuk bangun tidur tadi ya, kan baca doa ya. Sambil caranya, ini ditemukan di Sunan Abu Dawud, nomor hadis 1367. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya ingin membangun pemahaman yang utuh dulu sebelum kita mencoba untuk menggali intisari surah An-Nazi'ah. Paham dulu ini, kalau sudah paham ini dasarnya, kita mengerti kenapa ada surat dan ayat-ayat itu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala qala idza stayqadha min naumi, kalau bangkit bangun dari tidur beliau. Kadang-kadang beliau bangun itu tengah malam atau sebelumnya sedikit, atau ba'dahu qalilan, atau setelahnya sedikit, sepertiga akhir malam. Fajalasa, saat bangkit duduk dulu. Duduk. Kemudian wamasaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya yang bagian bersihnya. Ya, bagian tangannya yang dinilai bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda bangkit dari tidur, bangun, cuci dulu tangan itu, karena Anda tak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Cuci. Tapi kita bisa duga bagian yang terbersih. Jadi ini sederhana, jangan baca doa dulu. Hilangkan dulu ngantuknya, baru berdoa. Jangan baca doa saat ngantuk. Alhamdulillah. Ya.
Bangunnya jam 3, sadarnya jam 5. Ya. Nah ini, saya belum ke doa. Kalau saya, Anda, kita lakukan untuk meneladani Rasulullah, karena petunjuk dari Allah. Tadi syahadat kita, asyhadu an la ilaha. Caranya bagaimana? Wa asyhadu anna Muhammadan. Ketika kita ikuti itu untuk mengikuti Nabi atas perintah Allah, yang pertama didapatkan cinta Allah. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau diikuti, cinta Allah turun, lantas hidup kita akan dijaga. Karena cinta, Allah cinta pada kita, dijagalah hidup kita supaya tidak salah langkah. Jadi kalau Allah sudah cinta itu nggak akan dikasih dunia pertama kali, tidak. Dibuat benar dulu, ya. Bukan dikasih materi dulu. Hati-hati. Jadi jangan selalu digambarkan kalau dapat penambahan harta itu tanda cinta Allah, belum tentu. Kalau pangkat kedudukan naik, jangan dulu digambarkan Allah cinta, belum tentu. Biasanya kalau Allah cinta, diperbaiki dulu keadaannya. Setelah dipandang baik, baru diberikan dunia. Kenapa? Karena kalau dunia itu diamanahkan pada orang baik, dia mampu mengelola itu, menghasilkan maslahat untuk berkehidupan. Dia punya jabatan, dipegang oleh orang baik, pasti kebijakannya baik. Punya harta, dipegang orang baik, pasti baik. Karena itu Abdurrahman bin Auf ketika masuk Islam, apakah langsung kaya? Tidak. Diperbaiki dulu. Setelah jadi baik, dilipat gandakan kekayaannya oleh Allah, sehingga dengan kekayaan itu dia bisa ibadah. Nah, apa investasi akhiratnya dari situ? Ini perkara cuma duduk, Pak, Bu. Cuma duduk saja. Tapi di Islam itu duduk pun dihargai. Jadi ibadah. Kalau kita niatkan bangun tidur, kita duduk, diniatkan mengikuti petunjuk Nabi, maka perbuatan itu di Quran itu disebut hasanah namanya. Perbuatan baik yang punya nilai di hadapan Allah. Tuh, kalau kita niatkan mengikuti contoh Rasulullah, disebutnya apa namanya? Hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang punya nilai di sisi Allah. Nilai inilah yang dikonversi, yang kita sebut dengan pahala namanya. Dituliskan. Berapa nilainya? Tuntas Quran menjelaskan. Quran surah ke-6 ayat 160. Ya. Ini saya pakai rumusan Quran. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini rumusan yang tauhid tadi plus ibadah. Di sini ada tauhid, di sini ada ibadah. Kemudian kita praktekkan. Bangun tidur nih. Ya. Tadi kan yang ritualnya sudah ritual. Cara menuhankan Allahnya, tauhidnya, sholat. Kan? Kemudian nanti ada aspek fisikal, ibadah fisik yang tidak terkait langsung dengan ritual. Misal bangun tidur kan fisikal, secara individu, tapi fisik kita bergerak kan, tapi tidak disifati dengan ritual. Bangun tidur, duduk. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adanya di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. Ketika ini dipraktekkan, bangun, duduk, itu disebut perbuatan baik yang diniatkan ikut petunjuk Rasulullah, jadi ibadah. Maka berubah namanya, walaupun duduk berubah jadi hasanah. Ketika berubah menjadi hasanah, dia punya poin. Ya, itu ada poinnya di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapapun yang mengerjakan perbuatan baik yang diniatkan untuk mentauhidkan Allah dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dituliskan poinnya, setiap perbuatan itu 10. Nanti 10 ini yang disebut dengan ajrun namanya. Ya. Ajrun.
yang kita terjemahkan dengan nama pahala. Oke? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu qayyima. Kemudian liyunzira ba'san syadidan. Terus min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran. Ajran dengan hasanah digabungkan jadi satu. Paham? Kapan dapat ajrun? Ketika melakukan perbuatan hasanah. Hasanah itu sifatnya. Jelas? Terkait dengan perbuatannya. Kata ini disatukan dengan ajrun dalam surat Al-Kahf yang kita baca tiap Jumat untuk evaluasi sepekan itu udah ada pahalanya belum. Nah itu hitungannya di hadis Muslim bukan begini. 1, 2, 3, 4 terlalu kecil. Anda masuk masjid ke sini. Belum ngapa-ngapain. Tapi niatnya mau ibadah. Itu dituliskan 25. Jarak satu keduanya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Nah, hasanah ini yang disebut pahala ini, ajrun ini, itu nanti konversi nilai yang akan dikonversi jadi bekal hidup kita setelah wafat. Jadi yang sekarang digunakan, dipakai, dimakan, diminum, dikonsumsi, itu selesai meninggal sudah nggak dipakai lagi. Makanya ke alam kubur pun pakaiannya nggak begini. Coba kita sadarkan dulu sebentar, ya. Yang kita cari nih, kita makan, kita minum, kita cari selama ini, kita tinggali. Saya tanya dengan jujur deh, saat nanti masuk ke alam kubur, meninggal, dipakai lagi nggak? Oke. Rumah itu dihuni lagi nggak? Tidak, kan? Makanan itu bisa nggak dikonsumsi lagi? Tidak. Ini handphone yang dipakai merekam bisa nggak dipakai lagi? Tidak, kan? Pertanyaan terbesarnya, lantas setelah itu apa yang bermanfaat untuk kita? Apa yang menjadi bekal kita? Nah di Islam itu sudah dijawab tuntas nih bekalnya ini. Hasanah itu. Itu yang ditampakkan. Konversi nilai perbuatan kita dari ibadah itu yang jadi bekal kemudian. Kalau perbuatannya selesai. Perbuatannya selesai. Yang dikonversi ini yang ikut. Karena itu konsep dasarnya, bagaimana caranya semua kegiatan kita di dunia itu bisa dikonversi menjadi hasanah, sehingga nilai konversi itu kita bawa bekal ke akhirat nanti. Itu yang sering kita doakan. Bahkan doanya pun kalau bisa melampaui semua jagat. Yang kurang-kurang disapu gitu ya. Sehingga disatukan jadi doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya tuh. Wa fil akhirati waqina. Itu ada di Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Di Quran surah ke-2 ayat 201. Wa minhum may yaqulu, ada di antara manusia yang dia punya komitmen pada dirinya. Yaqulu di sana terjemahkan dengan komitmen. Bukan cuma berkata. Ada orang berkata tapi tidak komitmen dengan perkataannya. Dan dia tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Wa minhum may yaqulu, dan ada di antara manusia yang berkehidupan di bumi, dia komitmen, membangun komitmen dengan dirinya. Dan dia memohon dengan komitmen itu kepada Allah. Rabbana atina fid dunya, ya Allah, mohon anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjadikan semua kegiatan kami, aktivitas kami di bumi ini sebagai hasanah, suatu yang baik yang bernilai ibadah. Sehingga hasil dari ini bisa dikonversi saat kami kembali kepadamu di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Ketika dikonversi, maka aman dari ancaman neraka. Wa qina adza. Ini poinnya. Jika ada orang mampu berbuat, mengkonversi semua kegiatan jadi ibadah, berbuat, bekerja, beraktivitas, itu bahasa Arabnya disebut dengan amal namanya. Dari kata amila ya'malu, amal. Dan ingat, ada fa'al, ada amal, itu berbeda. Amal itu adalah perbuatan yang dipertanggungjawabkan. Setiap aktivitas yang dinilai, dipertanggungjawabkan, dievaluasi, itu namanya amal. Diperlihatkan, dicek. Jadi kalau Anda ditanya misalnya, ma'amaluka, apa pekerjaan kamu? Ana muwadhaf fi syarikah. Saya adalah pegawai kantoran. Bukankah di kantor dievaluasi? Itu amal namanya. Nanti pekerjaan kita di akhirat pun dievaluasi, ditampakkan semuanya.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran diperlihatkan. Ini. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana supaya aman dan pekerjaan ini menjadi hasanah. Pastikan semua kegiatan ini kita siapkan pedoman baik dan utamanya untuk dikonversi menjadi ibadah sehingga dia punya nilai hasanah. Lihat poinnya. Semua kegiatan yang diikutkan pada pedoman dan dikonversi menjadi ibadah sehingga menjadi hasanah, maka amalnya akan disifati langsung oleh Allah dengan sifat terbaik, namanya salih. Salih itu artinya hal yang dinilai baik oleh Allah. Jamaahnya disebut salihat. Itulah sebabnya sering kita temukan dalam Al-Quran, mohon maaf, mohon izin, fokus baik-baik, kalimat amal saleh. Kenapa? Supaya menuntun kita jangan sampai beraktivitas tapi sia-sia, nggak ada nilainya. Berangkat gelap, pulang gelap, kerja puluhan tahun, tapi di sisi Allah nggak ada nilainya. Kuliah sudah berapa tahun mau wisuda, tapi nggak punya nilai di sisi Allah. Jadi anak sudah sekian tahun, tapi nggak punya nilai di sisi Allah. Jadi orang tua dengan sekian anak, tapi nggak punya nilai di sisi Allah. Itu rugi. Karena itu ada surah khusus yang diturunkan mengingatkan orang rugi. Itu ada di surah 103. Quran surah 103. Surahnya singkat, padat, jadi favorit dalam bacaan, tapi kadang jarang digali maknanya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Fokus sebentar. Wal 'asr. Aku bersumpah, kata Allah, demi waktu, kesempatan yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas di bumi selama hidupnya. Jelas? Kita diberi 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Itu semua aktivitas yang kita jalani disebut asar namanya. Sekarang pun asar. Jadi asar itu asalnya bukan sore. Ya, kalau sore itu masa namanya. Masa. Ini mulanya setiap sore ada dulu masyarakat yang sering duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, nggak penting sampai berselisih, buang-buang waktu. Maka turunlah ayat ini, surah ini mengingatkan, jangan banyak buang waktu, karena setiap waktu itu berharga. Nah, manusia yang menjalani aktivitas selama hidup, totalitasnya semua dari bangun sampai tidur lagi, itu namanya disebut insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada ins, ya ma'syaral jinni wal ins. 18 kali pasangannya disebutkan di Quran. Ada bashar, qul innama ana basyarum mislukum. 35 kali bashar disebutkan di Quran. Ada nas, paling favorit, qul a'udzu birabbin nas. 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada bani Adam, ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Setiap disebutkan itu ada maknanya. Nah, kalau menunjuk kita berdasar kegiatannya, semua kegiatan yang kita lakukan dari bangun sampai tidur lagi, itu namanya insan. Apa namanya? Nah, ini saya ingin tunjukkan betapa detilnya diksi Al-Quran. Ini kalau bukan firman Allah nggak akan begini. Al-asr dipasangkan dengan insan, bukan ins, bukan bashar, bukan nas. Wal asr innal demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Sayangnya ada manusia yang sudah aku beri kesempatan, tapi dia menjalani aktivitasnya. Awas, hati-hati. Dia menjalani aktivitasnya dengan tidak optimal karena tak mampu mengkonversi waktu yang aku berikan menjadi bekal hidupnya setelah wafat. Tapi ada di antara mereka yang sadar lantas memperbaiki. Dia yakin setelah hidup tuh ada kematian, ada hidup lagi. Butuh yakin dulu. Kalau nggak yakin, nggak akan pernah mengerjakan itu. Kita kan sholat tuh karena punya keyakinan setelah wafat ada kehidupan. Kalau nggak punya keyakinan, ngapain sholat? Ngapain zakat? Ngapain haji? Cukup hidup, selesai, nggak ada kehidupan lagi. Tapi karena kita punya keyakinan setelah wafat ada hidup lagi, ada pertemuan dengan Allah, ada surga, makanya kita yakin. Nah, nggak boleh ragu. Yakin tanpa ragu dengan itu bahasa Arabnya disebut dengan mukmin. Jelas?
Kata kerjanya disebut dengan amana, jamaknya disebut dengan amanu. Kalau di Quran ada bentuknya kata kerja, artinya parameter keimanan setiap orang yang mengaku yakin itu berbeda-beda. Butuh dikuatkan lagi. Seringkali naik turun. Dan di ayat ini menggunakan kata amanu, bukan mu'minun. Mu'minun itu kata benda. Kalau benda itu gak akan berubah. Nih sampai kiamat kurang 2 hari tetap gelas. Tapi cara kita berinteraksi dengan gelas itu bisa berubah. Sekarang megangnya begini, 5 menit kemudian begini, 10 menit kemudian begini. Itu pekerjaannya. Iman kalau sudah menggunakan kata benda, artinya sudah istiqomah. Baik, kuat. Kadang belum dipanggil sudah siap-siap sholat. Subuh belum dipanggil. Subuh itu kan 4.30 sekarang misal. Dia jam 3 sudah bangun, padahal belum dipanggil. Kuat sekali. Itu sudah menggunakan kata benda. Tapi kalau di Quran kita temukan kata kerja, itu artinya ada masih tahapan-tahapan yang perlu disempurnakan. Masih naik turun. Kadang yakin, kadang turun. Kadang kuat iman, kadang rendah. Kalau beriman kuat, semangat. Kalau rendah, malas-malas. Maka di sini menggunakan kata kerja. Illalladzina amanu. Tapi beruntungnya kita pakai kata kerja pun masih diapresiasi oleh Allah. Itu yang paling minimal daripada enggak sama sekali. Yakin gak kamu ada kematian setelah kehidupan? Yakin sih, tapi gimana ya? Itu masih kata kerja. Nah, orang yang benar-benar imannya itu yakin dia dengan kehidupan pasca kematian, dia akan buktikan keyakinannya itu ini dengan kinerja. Karena itulah setelah kata iman muncul amal saleh. Illalladzina amanu wa. Nah, jadi orang beriman itu pasti kreasi kegiatannya, amalnya, aktivitasnya itu akan selalu diupayakan jadi soleh. Duduknya amal saleh, makannya amal saleh, kerjanya amal saleh, minumnya amal saleh. Ya, ini gambarannya. Wa amilus salihat. Nanti ketika iman ketemu dengan amal saleh, iman plus amal saleh dikonversi jadi kebaikan, ini yang mengantarkan kita pada rahmat Allah untuk mendapatkan surga di akhirat nanti. Karena itulah kalimat surga pertama kali di Quran dibuka dengan iman dan amal saleh. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu, wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, sekarang pertanyaan pertamanya untuk menyambungkan kepada apa yang akan kita kaji ke inti materi kita. 1. Ini evaluasi untuk saya pribadi juga dan kita semua, tidak untuk 1-2 orang. Apakah semua kegiatan kita sudah menjadi amal saleh? Dari bangun, bekerja, di rumah tangga, perkara makan, minum, berpakaian. Sedangkan kita punya keyakinan, maaf, semua yang kita raih di dunia ini akan ditinggalkan. Kedudukan, jabatan akan ditinggalkan. Bahkan sebelum meninggal sudah pensiun, purna. Harta akan ditinggalkan, sekaya-kayanya main-main ke tanah kusir. Nah, ini kan tanda-tanda. Kita maksudnya kan, ya, main-main kemudian ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada akhirnya tidak ada yang dibawa. Saya belum pernah lihat misalnya ini orang kaya makamnya 500 meter persegi, nggak ada. Tetap aja ukuran sama dengan tubuhnya. Oke? Antum yang IPK 4, yang lulusnya summa komplit, tetap saja ditinggalkan semuanya. Nah, jadi semua yang kita raih di dunia akan ditinggalkan. Menariknya, setelah wafat, hisab yang akan kita datangi. Semua ditinggalkan, hanya satu yang akan didatangi, pertanggungjawaban dari semua kegiatan kita. Nah, jeda antara kehidupan yang kita sekarang sedang alami dengan pertanggungjawaban itu ada jeda pemisah. Dan itulah penentu kita untuk mendapatkan rahmat ini. Sebab saat jeda itu tiba, diperlihatkanlah kepada kita semua apa yang pernah kita lakukan dalam hidup. Kalau kita baik, amal solehnya betul, ditampakkan semuanya indah sehingga kita lihatnya tenang gitu. Tenang. Di ujung akhir kehidupan kita itu. Nah,
Karena banyak amal solehnya, hasanahnya banyak. Karena sifat hasanahnya banyak, diakumulasi menjadi husnun namanya. Jadi apa? Husnun. Penutup sesuatu disebut khatimah. Kalau disatukan husnun dengan khatimah jadi apa? Husnul khatimah. Nah, ketika ditampilkan di akhirnya itu banyak hasanahnya, husnunnya banyak, tenang dia. Ya, tenang. Yang tenang itu kan bukan fisik. Tenang itu lebih kepada pikiran, ke jiwa, ke hatinya. Ya, jiwa itu disebut dengan nafas. Karena dia banyak ibadah, ketenangannya dilahirkan dari ibadah. Ketenangan yang dilahirkan dari ibadah disebut dengan tumakninah. Bila menyifati kepada nafas disebut nafas mutmainnah. Itu sebabnya kenapa dalam sholat kita ada tumakninah dalam rukuk, bukan sakinah. Beda antara sakinah dengan tumakninah. Tumakninah itu ketenangan yang dilahirkan dari hasil ibadah. Sujud ada tumakninah, ruku ada tumakninah. Diakumulasi tumakninah ini jadi sifat kepada jiwa, tenang, ditampakkan di akhir hidupnya itu. Kamu akan pindah, akan dikonversi semua kegiatan, tampakkan kegiatan tahajudnya, sholatnya, baca Qur'annya, tenang dia begini. Tanpa sadar dia berpulang. Dan ditampakkanlah bagian dari surganya itu. Dan digolongkan pada golongan hamba yang soleh disebut dengan ibad. Itu ada di Quran surah ke-89 Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apa yang kaitan dengan surga dan hamba solehnya? Fadkhuli fi wadkhuli. Jadi jannahnya ditampakkan, Pak, sebelum dimasukinya. Itu yang menjadikan Asiyah rahimahullahu ta'ala itu senyum sebelum meninggal. Padahal di depannya itu ada ancaman siksa dari Firaun yang luar biasa dahsyat. Diikat di tiang. Diikat di tiang, akan dieksekusi, akan disalib. Kemudian juga di antara yang paling viral hukumannya saat itu dilempar ke itu wajan besar yang sudah dipanaskan dan bergolak. Begitu diikat, berdoa kan? Dan diabadikan di Quran doanya, Rabbibnili, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, aku telah buktikan keberimananku dan kebertuhananku kepadamu. Dan aku jaga ini sampai akhir hidupku sekalipun ujian ada di hadapanku saat ini. Maka mohon tunjukkan bukti dari keimananku kepadamu dengan menampakkan janjimu kepadaku untuk membangunkan tempat terindah di surga. Maka ditampakkanlah keindahan surganya yang disiapkan. Kalau kita baca hadis dari tafsir-tafsir itu, Allah menyiapkan untuk Asiyah ini satu tempat tinggal di surga yang tempat itu desainnya indah dari semua lumuran permata yang bersinar, dan ketika masuk ke dalamnya nggak akan pernah lelah lagi. Seakan-akan begini, kamu menjaga imanmu sampai lelah, aku ganti dengan tempat yang tidak akan pernah kau rasakan lelah di dalamnya. Begitu ditampakkan senyum, Firaun komen. Nah, ada di antara komen yang memang harus langsung di dislike. Gak usah subscribe. Ini perempuan mau disiksa kok ketawa katanya. Yang dilihat oleh Firaun adalah objek sisaan, tapi yang dilihat oleh Asiyah yang mempertahankan imannya itu adalah janji yang telah disiapkan Allah berupa semua kenikmatan. Dan itu modalnya iman. Kalau nggak ada iman susah. Nah, jadi peristiwa perpindahan kita dari kehidupan dunia ini selesai, akan berpindah pada kehidupan baru, itu peristiwa penting. Itu yang paling penting itu. Yang menentukan kebaikan itu, ya, setelah kita hidup nanti wafat, ya, itu peristiwa itu paling penting karena itu yang paling menentukan hidup benar atau tidak setelah hidup saat ini. Dan taruhannya cuma kalimat iman, la ilaha illallah. Itu. Nah, saking tingginya, pentingnya peristiwa itu, Allah menugaskan malaikat-malaikat khusus untuk memberikan informasi. Selama Anda hidup, persiapkan. Kalau yakin meninggal akan pulang dan ada kehidupan, persiapkan. Nih, saya perkenalkan malaikatnya yang mencatat semua kegiatan engkau. Ini yang berlomba-lomba cepat menuliskan apa yang kau kerjakan sepanjang kau punya rencana. Jadi ada malaikat yang Allah utus untuk berlomba mencatat. Kalau kita punya keinginan kuat untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Itu bukan 1-2 malaikat. Ya, makanya di zaman Nabi nanti ada sahabat-sahabat yang ketika beramal itu malaikat turun berebut mencatat. Nanti saya kisahkan. Dan puncaknya di akhir nanti setelah itu ada malaikat yang bertugas memisahkan
kehidupan kita, menyelesaikan semua petualangan hidup kita, membawa misi di dunia, mengantar kepada tempat dan keadaan yang baru. Semua surat yang mengisahkan tentang ini, baik kebaikan, penyesalan, dan perjalanan hidup, kehidupan di masa lalu untuk ditunjukkan kepada kita supaya kita berubah, itu dikumpulkan setidaknya dalam satu surah An-Nazi'at. Jadi kalau kita mau tadabbur An-Nazi'at, saya buka itu dulu supaya kita tahu suasananya, baru kita masuk pada surahnya. Paham sampai sini? Baik. Tadi mukaddimah, sekarang baru kita mulai. Nah, kalau saya nggak ceritakan ini, kita kan nggak ngerti arahnya mau kemana. Dibaca aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bisa dimaafkan karena mungkin dari awal sampai boleh jadi saya menerangkan ada sedikit penyesuaian kondisi, mungkin agak antum dengar batuk dan sebagainya. Ya, itu mohon dimaafkan. Dan saya mensyukuri itu. Jadi saya bisa belajar untuk mendapatkan nikmatnya sabar. Kan ada syukur, ada apa? Sabar. Nggak bisa selama ini syukur saja, mesti ada sabarnya. Ya kan hidup itu cuma dua, syukur dan sabar. Saat sehat bersyukur, saat sakit saat suka bersyukur, ada jabatan bersyukur, belum promosi bersabar, bekerja dapat harta bersyukur, belum diterima kerja bersabar. Ya kan? Kalimat malaikat saat menyapa seorang masuk surga, kalimat apa? Sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Quran surah 13 ayat 24. Siapa yang pengen dekat dengan Allah? Siapa yang pengen dekat dengan Allah? Ada rumus cepatnya, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah 153. Tapi sabar itu sandingannya sama ujian, masalah. Berarti orang pengen dekat dengan Allah itu artinya pengen diuji, ya kan? Karena sabar itu pasangannya apa? Ujian. Nah begitu ada ujian jangan marah, kan antum yang minta. Ya, siapa yang pengen diuji? Ada yang angkat. Udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah nomor 79 di urutan mushaf Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Antum boleh ikuti supaya kita dapat keberkahannya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wahi'ati gharqati nashta. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة setiap huruf diikutkan. Nanti kalau antum mendalami ilmu tajwid, kenapa ada panjang, ada pendek, ada idgham, ada ikhfa, itu juga terkait dengan makna. Ya, tiba-tiba ada mad zaid munfasil. Di sini mad wajib muttasil. Itu kalau bacanya benar dan kita tahu artinya, itu ada kaitan dengan makna. Ya, dan kalau kita bacanya itu betul maknanya, itu rasanya ke hati akan beda. Nanti ketika masuk tafsir kita akan rasakan itu kenapa bacanya begitu. Qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah
يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Baik, astagfirullahaladzim. Sudah 14 ayat dulu ya. Nah, sekarang saya terangkan dulu sedikit apa yang terkait dengan konsep kehidupan tadi. Nanti kita turunkan bagian-bagian penting pokoknya. Jazakallah khair. Nah, saya kasih highlightnya dulu ya, supaya kita paham hidup ini untuk apa, mau kemana, planning kita apa. Ya. Baik. Ini gambarkan jejak-jejak kehidupan kita tuh. Ya. Jazakallah khair. Baik, kita mulai ya, pelan-pelan. Saya tanya sebentar, sekarang kita ada di mana? Ya, di Masjid Raya Pondok Indah. Bagus. Ini fase tahap kehidupan yang pertama. Tugas kita dimulai di sini. Tempat ini, baik itu titik poinnya di Pondok Indah di sini, atau di Lebak Bulus, di Tanah Kusir, Tanah Abang, Tanah Suci, gitu kan? Sampai ke Afrika, ke Amerika, dan seterusnya. Intinya, setiap kita memijak tempat saat mula dilahirkan, maka tempat yang kita pijak untuk beraktivitas disebut al-ard namanya. Ardun, al-ard. Al-ard. Sering kita terjemahkan dengan bumi. Sudah. Karena umumnya manusia berpijak dan beraktivitas di mana? Bumi. Tapi asal kata al-ard itu setiap tempat yang dipijak. Jadi walaupun ada rencana antum mau pindah ke Mars, tetap ketika di Mars itu menjadi ardnya antum. Oh, saya mau liburan 2 pekan di bulan misalnya, silahkan. Tetap ketika menjadi tempat yang dipijak menjadi apa? Paham di sini? Itu makna dasarnya ya. Sekalipun nanti untuk membedakan satu objek dengan yang lainnya, itu nama detailnya bisa berbeda. Misal ini ardun, itu qamarun, itu bisa berbeda. Jelas? Ini tugas kita untuk beraktivitas. Di sini misi kita dilakukan. Makan, minum, berpakaian, bekerja, apapun jenis pekerjaannya, belajar dimanapun Anda belajar, semua apa yang kita kerjakan ada di sini. Tugasnya cuma satu. Gimana caranya jadi khalifah di sini? Al-Baqarah, Quran surah 2 ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah. Khalifah itu pemakmur. Dari kata amara ya'muru. Makmur itu keadaannya. Sifatnya disebut dengan umur. Karena itu keadaan kita hidup di sini, perjalanannya disebut dengan umur. Berapa umur Anda? Dengar? Pernah dengar kalimat itu bertanya? Berapa umurnya? Itu dari kata amara. Amara ya'muru. Ya, akumulasinya disebut dengan ma'mur. Amara itu asalnya sesuatu yang bermanfaat. Hukumlah. Jadi maksudnya, selama berkehidupan di dunia, di sini di al-ard ini, kerjakan segala hal yang mengandung manfaat. Kalau menatap yang bermanfaat. Bicara yang bermanfaat. Tak mampu manfaat, diam. Kalau melangkah ke tempat yang bermanfaat. Kalau bekerja, bekerjalah untuk mencari manfaat.
Itu amarah namanya. Jadi kalau ditanya, Ustaz Adi berapa umurnya? Alhamdulillah sekarang saya 39 tahun 6 hari. Bisa. Selama 39 tahun 6 hari itu berapa sudah manfaat yang dihasilkan sampai hari ini? Berapa kali mata melihat yang tidak manfaat? Mulut bicara yang tidak baik? Evaluasi. Yang kedua, ini mengandung kata sesuatu yang sukses dan bahagia. Jangan tanggung. Selama berkehidupan ini, harapannya apa? Tempatkan di tempat yang tertinggi. Apapun kegiatannya mesti sukses. Jadi kalau Anda kuliah, jangan tanggung. Supaya effortnya keluar besar, tempatkan target tertingginya IPK misalnya 4. Gak apa-apa. Supaya nanti energi yang keluar itu lebih banyak untuk mencapai itu. Kalaupun gak nyampe, nyangkutnya jelas 3,9 misalnya. Kalau target 2,75 begitu nggak nyangkut, di mana nyangkutnya? Ya, antum di karir yang jelas, di militer misalnya jangan tanggung jadi panglima, nggak apa-apa, supaya kemampuan kita bisa kita keluarkan lebih banyak. Di kantor puncak tertinggi, jadi direktur misalnya, nggak apa-apa, tempatkan supaya kemampuan kita keluar lebih banyak. Karena memang desainnya begitu. Ini sukses. Tapi jangan sampai cuma sukses. Kesuksesan itu mesti dikonversi menjadi kebahagiaan. Bisa dirasakan. Sukses di kantor jadi champion, di rumah tangga nggak bahagia. Itu bukan konsep asal kehidupan di sini. Nah, karena itulah kemudian ini semua Allah siapkan dari bekalnya, desainnya sampai pedomannya. Pedoman. Ini dibagi nanti kepada 2 bagian. Sukses menjalani di sini. Dan kesuksesan yang ada di sini disiapkan, dikonverkan, ya, untuk mendapatkan bekal kesuksesan di kehidupan setelah ini. Saya ulang, konsep sukses dan bahagia, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak gelisah, ya, tidak juga sedih, tidak sedih lawannya senang, tidak gelisah artinya tenang. Jadi ketika Allah menurunkan Adam beraktivitas di bumi, itu tugas pertamanya silahkan bangun, makmurkan, kerjakan yang bermanfaat. Kamu harus sukses dan bahagia hidupnya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Quran surah kedua ayat 38. Itu konsep dasarnya. Nah, bersamaan dengan itu, konversikan semua kebahagiaan dan kesuksesan ini supaya mempunyai bekal untuk kehidupan berikutnya. Kehidupan ini akan ada sekatnya nih. Ini alam 1. Alam 2-nya ada waiting room. Pemisah antara alam kehidupan kita sebelumnya disebut dengan al-ard, sifatnya disebut dengan dunia. Jadi dunia itu sifatnya ya. Dari kata dana yadnu dunuwan, sesuatu yang cepat, dekat dan rusak. Jadi sifat semua pekerjaan kita di sini itu punya sifat namanya dunia. 1, cepat rusak. Ini baju baru kalau disimpan saja nggak pernah dipakai rusak. Gelas itu bersih, disimpan pasti kotor. Ya, apa saja rusak sifatnya. Itu dunia. Jadi makanya memperebutkan yang rusak itu kurang sehat. Berebut pada yang pasti rusak kurang sehat. Jangan rebutan dunia lah, nggak elit. Jangan rebutan dunia, nggak elit, karena rusak. Coba antum makan pizza tuh ya, makan. Keluarnya pizza lagi nggak? Tidak, rusak kan? Antum minum tuh, minumnya enak, jus misalnya kan, keluarnya kan rusak. Itulah dunia. Jadi nggak usah berebut pada yang rusak, apalagi berebut pada yang sudah diatur. Allah sedang ngasih rizki ke kita teratur. Anda sekian, kita sekian, caranya kerjakan yang benar. Ya, antum bekerja nggak benar saja, nggak akan pernah menambah rizki antum, cuma nambah beban. Jadi kalau sudah diarahkan pada yang baik, jangan cari yang buruk. Gak usah korupsi. Korupsi itu gak menambah rizki, cuma nambah beban. Nih, saya tanya nih. Antum makan sehari berapa kali? 3 kali. Kalau ada orang korupsi 1 triliun, apakah makannya akan berubah 3.000 kali sehari? Tidak. Yang dimakan segitu-gitu aja, cuman bebannya nambah. Beban dunia ada, akhirat juga banyak. Di dunia itu kata Allah jangan sampai kamu gelisah. Kalau bermaksiat pasti gelisah. Pasti gelisah, makanya pencuri gelisah. Pasti kalau ada yang gelisah nih pencuri. Enggak, orang cirinya kata Nabi, orang maksiat itu 1 gelisah, yang kedua enggak pengen diketahui orang. Takut kalau orang tahu. Ini konsep dasarnya. 1 ini ya. Sifatnya disebut dengan dunia.
Yang kedua, cepat berlalunya. Cepat. Kayaknya baru kemarin ya. Wah, sekarang kita ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin ya, anak-anak sekarang sudah punya cucu 5. Cepat. Ya, dana, yadnu, dunuwan, wa dunyaan. Ini. Nah, ini yang kedua, ada pemisah dengan alam puncaknya, akhir sesuatu. Akhir sesuatu yang tidak ada ujungnya lagi, nggak ada lagi pembuka, udah selesai itu. Di situ. Itu disebut dengan akhirat namanya. Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Jadi kalau di sini Pak, Bu, ini masih ada pembuka lagi, selesai di sini masih ada lagi. Tapi kalau di sini, ini sudah selesai semuanya. Ini udah ujung sesuatu, nggak ada lagi kehidupan setelah ini. Apa konsekuensi pemahaman ini? Artinya, kalau di sini kita hidupnya cukup, saya tidak katakan miskin ya, karena Allah itu memberikan rezeki kepada kita cukup paling standar. Di atas itu lebih, ya kan? Walladzi aghna wa aqna, dialah Allah yang melebihkan rezeki untuk ibadah dan mencukupkan sesuai dengan kadar kemampuannya mengelola itu untuk ibadah. Jelas? Makanya kenapa orang yang dimasukkan dalam kategori miskin mendapatkan bagian dari zakat, infak, supaya dibantu naik standar hidupnya keluar dari kesulitan itu. Bukan diabadikan jadi masuk daftar kemiskinan. Bukan, dinaikkan statusnya supaya keluar dari kemiskinan. Tapi ada miskin yang hakiki. Miskin yang hakiki itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Itu kemiskinan hakiki, itu yang paling dikhawatirkan. Sudah harta banyak, tabungan banyak, rumah mewah, masih korupsi, miskin. Miskin. Jelas? Dah, jangan kebanyakan bahas itu, sini aja. Dah, ini kalaupun di sini hidupnya cukup, pas-pasan. Ya, keadaan tidak seperti banyak orang misalnya dan seterusnya. Tenang. Begitu selesai ini, tapi dia punya bekal yang mewah untuk hidup setelahnya. Sholatnya bagus, baca Qurannya bagus, semua kegiatannya diniatkan ibadah. Maka ketika pindah ke sini, ini di sini, dia akan abadi dengan kemewahan itu. Karena tidak ada kehidupan lagi setelah ini. Jadi kalau kita menyiapkan bekal yang sempurna untuk di sini, tenang, yang di sana kan akan ditinggalkan. Di sini pasti mewah. Dan ketika di sini mewah, nggak akan meninggal lagi. Nggak akan meninggal lagi. Dan di sini sifatnya semua hanya kenikmatan. Beda dengan di sini. Ini masih ibadah. Di sini tinggal kenikmatan. Nggak ada konsep ibadah lagi. Makanya nggak usah bercita-cita pengen tahajud di surga Firdaus, terlampau soleh. Ini tinggal kenikmatan semua. Tahajud tuh di sini aja udah. Pengajian di sini, pejuang subuh di sini aja udah. Sini. Sampai ke sana nggak ada perjuangan lagi, semua tinggal kenikmatan. Dan kita akan lupa dengan semua yang pernah dialami di sini. Selesai semua, seakan-akan nggak ada ini. Karena semua nikmat. Cek, semua nikmat. Ini dahsyatnya kehidupan di akhir. Nah, untuk menuju ke sini, ini mesti selesai dulu. Jangka waktu kita menjalani hidup ini sampai tiba waktu selesainya disebut ajal namanya. Ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua generasi, bukan 1-2 orang. Semua generasi yang berkehidupan di bumi membawa tugas ini, itu pasti akan sampai ke ujungnya. Kalau sudah tiba di ujung ini, dia tidak akan bisa diperkenankan mengajukan proposal pengakhiran atau bahkan minta dimajukan. Jadi saya ingin sampaikan pada teman-teman, gak usah terpikir untuk bunuh diri, itu gak ada kerjaan. Sebab kalaupun Anda mengumpulkan obat nyamuk sebaskom dengan niat bunuh diri, ajal belum tiba, gak akan meninggal. Gak akan meninggal. Tapi kalau sudah tiba, tiduran-tiduran pun itu bisa meninggal. Di Pasar Bo dulu cuman ada orang soleh merawat masjid itu. Cuman merem-melek hari Kamis sedang puasa ba'da asar. Kisah nyata, meninggal karena tiba ajalnya. Tuh hati-hati yang merem-melek tuh. Kang dulu. Ajal nih.
Nah, jadi kita ini hidup tinggal jalani ini saja sampai sini. Ini sengaja dirahasiakan ini supaya kita semangat menjalani kehidupan. Supaya semangat. Coba kalau antum dikasih tahu hari Ahad jam 9.30 waktunya antum pulang, terus tertulis di tangan begini, tinggal 10 menit lagi misalnya. Nggak akan pernah antum mau ke sini. Di kamar, astagfirullah, astagfirullah. Nggak mau makan, nggak mau minum. Karena kan kalau rezeki diberikan, selesai meninggal. Nggak mau makan. Begitu pingsan, bangun, minum, sesedot, meninggal. Bisa. Ya, itu ajal namanya. Nah, ketika sampai di ajal ini, datanglah kemudian gerbang perpisahan. Gerbang pemisah yang memisahkan kita dari kehidupan di sifat dunia ini dan memasuki tempat tunggu sampai kemudian masuk ke alam ini, itu disebut maut namanya. Maut.